Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan yang membahagiakan juga dalam rangka memperingati Idul Adha 2020, sekalipun terbatas pada situasi corona sehingga kita tidak bisa, atau sebagian banyak dari kita tidak bisa menjalankan sholat Id bersama-sama di masjid atau di lapangan. Salat beriring salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena dari risalah beliaulah kita bisa menjadi makhluk yang setara di muka bumi, terutama perempuan yang hak-haknya menjadi terangkat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada pelaksanaan Idul Adha sering sekali kita dengar situasi yang selalu disampaikan oleh para mubaligh kita atau penceramah kita itu selalu menyebutkan sejarah antara Ibrahim dan Ismail. Seolah-olah tidak ada peran perempuan dalam situasi itu. Baik ketika Ibrahim menerima wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya dan membawa anaknya ke gunung, dan bagaimana dialog dari Nabi Ismail yang dengan kepatuhan, tidak hanya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepatuhan kepada ayahnya, sehingga menerima perintah itu dengan sukacita. Selanjutnya, apakah benar situasi atau ceramah-ceramah tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji itu hanya mengambil sisi dari laki-laki saja? Untuk itu hari ini kita akan membahas tulisan saya sebagaimana juga diulang kembali di Mubadalah. Tulisan saya tentang merayakan Idul Adha dengan perspektif perempuan. Tulisan ini sendiri sudah pernah dimuat oleh Jurnal Perempuan tahun 2014. Ibu bapak, teman-teman, hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah dan dialog Ibrahim dan Ismail ada perempuan di sana. Siapakah dia? Dia adalah Siti Hajar. Siti Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim yang kedua. Beliau sendiri adalah dulunya sebagai seorang budak yang diberikan oleh raja sebagai hadiah untuk Nabi Ibrahim. Maka Siti Hajar dengan sendirinya menjadi merdeka ketika dinikahkan oleh Ibrahim. Ketika Ismail masih kecil, Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di sebuah padang yang sangat tandus. Tidak ada pohon kurma di sana, tidak ada air. Kemudian Siti Hajar menjadi sangat sedih. Bagaimana saya seorang diri ditinggalkan oleh suami dan anak di dalam hamparan padang yang tandus. Tetapi karena keimanannya, Siti Hajar menerima perintah dari Allah dan menerima dengan seksama ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan hanya sepotong roti untuk diri dan anaknya. Lalu ketika Ismail kecil menangis dengan sangat kencang karena lapar dan haus, Siti Hajar menjadi sangat panik. Kepanikan inilah yang membuat Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah demi mencari air. Dan kita ingat apa yang dilakukan oleh Siti Hajar itu menjadi ritual umroh dan menjadi ritual haji hingga saat ini, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dari kisah ini sendiri kita patut mengingat bahwa sejarah kurban sebenarnya juga adalah sejarah perempuan. Seandainya Siti Hajar tidak melakukan itu untuk mencari air, mungkin Ismail kecil sudah kelaparan dan meninggal. Seandainya Siti Hajar tidak berteguh iman, mendengarkan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan siap ditinggalkan di padang yang tandus, mungkin sejarah kurban tidak akan pernah ada. Karena Ibrahim tidak akan tumbuh besar. Jadi, sejarah Idul Adha adalah sejarah perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Siti Hajar termasuk perempuan yang mengasah pisau, yang mengasah pedang ketika perintah Allah turun untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, seorang ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan di atas padang yang tandus, tidak ada siapapun, bahkan Siti Hajar rela hati untuk mengasah pisau dan memastikan pisau itu benar-benar tajam ketika sampai di leher Ismail. Sebuah pengorbanan yang luar biasa penuh keimanan. Ini adalah sejarah yang kedua dari kisah Idul Adha. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, apakah sejarah tentang Idul Adha ini hanya sejarah hanya sejarah Ibrahim dan Ismail saja? Tentu saja tidak. Nah, Siti Hajar yang setelah saya ceritakan tadi, sejatinya itu juga diangkat sejarahnya dalam sejarah Idul Adha. Sehingga Idul Adha tidak hanya menjadi domain sejarah laki-laki, tetapi juga sejarah perempuan, sebagaimana sejarah itu sudah diangkat dalam Al-Quran dan menjadi ritual dalam ibadah haji dan umroh. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada situasi corona saat ini, jangan sampai kita melupakan sejarah perempuan. Saya ingin menyebut ada banyak perempuan yang berjasa berada di garda depan dalam situasi corona. Siapakah mereka? Mereka adalah dokter perempuan dan perawat perempuan. Kita tahu jumlah perawat perempuan itu 2/3 lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada saat situasi corona sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, bahkan Juli, banyak dari mereka yang tidak bisa pulang ke rumah karena panggilan dinas. Banyak dari mereka yang harus bekerja di rumah sakit, di klinik-klinik, dan di garda ke depan untuk melindungi korban corona dan memastikan mereka tetap sehat. Sayangnya, pengalaman perempuan dianggap tidak penting, bahkan muncul kemudian anggapan para dokter perempuan atau perawat perempuan ini telah melakukan penelantaran keluarga atau melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penelantaran rumah tangga. Ini adalah yang keliru dan salah. Kenapa begitu? Kalau kita bisa memberikan penghargaan yang tinggi bagi dokter dan perawat laki-laki dan tidak diberi beban untuk melakukan perawatan atau melindungi keluarga atau pengasuhan keluarga, kenapa dokter dan perawat perempuan diberi tanggung jawab seperti itu? Ini adalah catatan penting. Itu sebabnya kalau kita ingin memberikan penghargaan pada dokter dan perawat laki-laki dan tidak memberikan beban mereka untuk merawat keluarga dan tidak memberikan label melantarkan keluarga, maka pada hal yang sama kita juga harus melakukan yang adil pada perawat dan dokter perempuan. Selanjutnya adalah mereka yang berada dalam pekerjaan ekonomi. Misalnya adalah mereka yang bekerja sebagai petugas bank. Selama corona, mereka tidak boleh berhenti bekerja dan memastikan bahwa asupan atau proses keuangan di negara tetap berjalan. Kita harus mengapresiasi mereka. Tetapi pada saat yang sama, apakah kita memikirkan keamanan mereka yang harus pulang malam karena shiftnya lebih panjang dibandingkan shift ketika tidak situasi corona? Maaf. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang lebih pada mereka yang bekerja di garda depan, maka pada saat yang sama kita tidak menghargai sejarah perempuan. Itu sebabnya penerangan di jalan harus penting, harus banyak, sehingga siapapun yang pulang malam, terutama perempuan, dia merasa nyaman. Dan yang terakhir adalah bagaimana sejarah perempuan dalam kurban itu juga kita sejajarkan pada situasi corona saat ini, perempuan yang berada di garda depan. Siapakah yang ketiga? Mereka adalah yang bekerja pada situasi pada pekerjaan logistik. Jadi memastikan logistik itu sampai ke tangan konsumen. Nah, perempuan-perempuan yang bekerja di garda depan harus mendapatkan apresiasi yang sama dengan laki-laki yang berada di garda depan ketika corona. Jika tidak, maka ritual
Idul Adha, apalagi saat ini berkaitan dengan kurban, itu hanya menjadi sejarah laki-laki. Kiranya ini yang menjadi catatan bersama untuk memperingati Idul Adha tahun 2020, di mana bersamaan dengan hari raya kurban atau hari raya lebaran yang tidak bisa kita berkumpul dengan bersama keluarga, tetapi paling tidak kita bisa menghargai sejarah perempuan dan kontribusi perempuan terutama pada situasi pandemi corona. Akhirul kalam, terima kasih sudah menonton. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, billahi taufiq haq, mudah-mudahan ini menjadi tayangan yang bermanfaat. Yuk mari kita ingat sejarah perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Idul Adha 2020. Sekalipun dalam situasi pandemik, kita masih tetap bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.